Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiruni Saidat Putri dengan NIM 201104163200051 dari kelas C. Saya mahasiswa dari program studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Dengan ini, saya akan mempresentasikan tentang cuaca dan iklim dengan mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Meteorologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji peristiwa-peristiwa cuaca dalam jangka waktu dan ruang yang terbatas. Sedangkan klimatologi merupakan ilmu pengetahuan yang juga mengkaji tentang gejala-gejala cuaca, tetapi sifat dan gejala-gejala tersebut mempunyai sifat umum dalam jangka waktu dan daerah yang luas di atmosfer permukaan bumi. Cuaca dan iklim merupakan proses interaktif alami baik dari kimia, biologis, dan fisis di alam, khususnya di atmosfer. Hal ini terjadi karena adanya sumber energi yaitu matahari dan gerakan rotasi bumi pada porosnya, serta revolusi bumi mengelilingi matahari. Cuaca sebagai kondisi udara sesaat dan iklim sebagai kondisi udara rata-rata dalam waktu kurun tertentu. Setiap daerah mempunyai iklim yang berbeda. Perbedaan tersebut karena bumi berbentuk bulat sehingga sinar matahari tidak dapat diterima oleh setiap permukaan yang ada di bumi. Selain itu, permukaan bumi yang beraneka ragam jenisnya dan beraneka ragam bentuk topografinya tidak sama caranya menanggapi sinar matahari yang diterimanya. Ciri cuaca di suatu tempat atau daerah ditetapkan berdasarkan kriteria keseringan atau probabilitas nilai-nilai satu atau lebih dari unsur iklim yang ditetapkan. Misalnya hujan, suhu dan hujan, suhu dan angin, hujan, dan penguapan. Secara sederhana, cuaca dapat dimaknai sebagai apa yang terjadi saat ini dan dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sedangkan iklim atau ilmu yang mempelajari iklim yaitu klimatologi merupakan kondisi lanjutan dan merupakan kumpulan dari kondisi cuaca yang kemudian disusun dan dihitung dalam bentuk rata-rata kondisi cuaca dalam kurun waktu tertentu yang relatif lama. Ditinjau dari lingkup, skala, dan ruang, meteorologi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada meteorologi mikro, dan yang kedua ada meteorologi meso. Meteorologi mikro merupakan ilmu yang mengkaji tentang gejala atmosfer dalam skala kecil, terutama yang berhubungan dengan lapisan udara yang langsung berhubungan dengan tanah atau pada lapisan yang paling dekat permukaan. Contohnya, golakan angin yang terjadi karena hambatan dari bangunan. Yang kedua, ada meteorologi meso. Meteorologi meso merupakan ilmu yang membahas tentang cuaca dalam skala yang lebih besar. Biasanya terjadi pada area kurang dari 20 km dengan waktu terjadinya beberapa menit hingga beberapa jam. Contohnya, angin puting beliung, sirkulasi angin, dan angin laut. Di atas ini adalah contoh meteorologi mikro, yaitu golakan angin yang terjadi karena hambatan bangunan. Dan yang di bawah sini adalah contoh meteorologi meso, yaitu angin puting beliung. Studi iklim berdasarkan konsepnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah iklim radiasi atau radiation climate, yang kedua adalah iklim hipotetik atau hypothetical climate, dan yang ketiga adalah iklim tiruan atau artificial climate. Yang pertama ada iklim radiasi atau radiation climate. Iklim radiasi merupakan iklim yang dipengaruhi oleh keseimbangan radiasi dalam atmosfer yang ada di dalam suatu bangunan. Perbedaan jumlah radiasi matahari yang tersedia di kutub dan ekuator mendorong proses atmosfer. Keberadaan matahari juga sangat berpengaruh terhadap iklim di bumi. Radiasi matahari merupakan sumber energi yang sangat penting di bumi. Yang kedua, ada iklim hipotetik atau hypothetical climate. Iklim hipotetik merupakan iklim peralihan antara dua periode cuaca tertentu yang mencolok dari suatu wilayah iklim. Dan yang ketiga, ada iklim tiruan atau artificial climate. Iklim tiruan merupakan iklim yang oleh manusia dibuat dengan sengaja. Studi iklim berdasarkan waktu ada iklim prasejarah. Iklim prasejarah merupakan iklim zaman dahulu yang penetapannya didasarkan atas cerita-cerita sebelum adanya fakta-fakta sejarah. Iklim sejarah merupakan iklim yang penetapannya berdasarkan cerita-cerita yang tertulis atau benda-benda sejarah. Iklim kuartener merupakan iklim yang ditetapkan berdasarkan data-data zaman kuartener dengan menggunakan data lapisan bumi atau geologi.
Studi iklim berdasarkan skala dibagi menjadi 3. Yang pertama, iklim mikro atau mikroklimat. Yang kedua, iklim meso atau mesoklimat. Dan yang ketiga adalah iklim ruangan atau indoor climate. Iklim mikro merupakan iklim dalam skala kecil dengan ukuran panjang order meter dan ukuran waktu dalam menit. Iklim ini ditentukan oleh banyak faktor, baik dalam skala lokal maupun global. Perubahan yang cukup signifikan di sebagian belahan bumi dapat dipengaruhi suhu dan kelembaban di belahan bumi itu sendiri. Dan juga iklim ini menggambarkan situasi iklim suatu wilayah yang dimensinya kurang dari 1 km. Batasan ruang lingkupnya tergantung organisme. Contohnya, iklim mikro tanaman dari ujung akar sampai ujung tajuk tanaman. Yang kedua, ada iklim meso atau mesoklimat. Iklim meso merupakan kondisi iklim yang berkaitan dengan variasi dan dinamika pada suatu wilayah seluas beberapa kilometer persegi. Iklim ini termasuk ke dalam ukuran panjang orde kilometer dan ukuran waktu dalam orde jam ataupun bisa lebih. Keadaan rata-rata cuaca yang menggambarkan situasi iklim suatu wilayah dan dimensinya antara 1 sampai 100 km. Dalam batasan tertentu, manusia dapat mempengaruhi unsur-unsur iklim. Contohnya, hujan buatan dan pengendalian angin. Yang ketiga, ada iklim ruangan atau indoor climate. Iklim ruangan merupakan iklim yang dibuat dalam ruangan tertutup, misalnya dalam rumah kaca seperti yang biasa digunakan dalam pertanian. Studi iklim berdasarkan wilayah dibagi menjadi 5. Yang pertama, iklim kutub atau polar climate. Yang kedua, ada iklim tengah atau temperature climate. Yang ketiga, iklim subtropis atau subtropical climate. Yang keempat, iklim tropis atau tropical climate. Dan yang kelima adalah iklim khatulistiwa atau equatorial climate. Yang pertama, ada iklim kutub atau polar climate. Iklim kutub merupakan iklim yang didirikan dengan suhu rendah. Köppen pun memberi kriteria suhu paling tinggi di bawah 2 derajat Celcius atau 52 derajat Fahrenheit, tetapi lebih tinggi dari 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Yang kedua, ada iklim tengah atau temperature climate. Iklim tengah merupakan jenis iklim yang terdapat di lintang tengah antara kawasan kutub dan kawasan tropik, tapi batasnya tidak jelas. Yang ketiga, ada iklim subtropis atau subtropical climate. Iklim subtropis merupakan jenis iklim yang dicirikan dengan kemarau di musim panas dan hujan di musim dingin. Iklim subtropis ini merupakan iklim yang berada di sekeliling garis khatulistiwa. Yang keempat, ada iklim tropis atau tropical climate. Iklim tropis merupakan jenis iklim di kawasan tropik yang dicirikan dengan suhu selalu tinggi dan variasi tahunannya kecil. Hujan hampir dapat terjadi di sembarang waktu dalam setahun. Dan yang kelima, ada iklim khatulistiwa atau equatorial climate. Iklim khatulistiwa merupakan iklim yang dicirikan oleh variasi suhu harian kecil dan hujan di sembarang waktu. Dalam waktu setahun, hujan maksimum 2 kali terjadi. Studi iklim berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada iklim benua atau continental climate. Yang kedua, ada iklim bahari atau maritime climate. Yang ketiga, ada iklim monsoon atau monsoon climate. Yang keempat, ada iklim Mediterranean atau Mediterranean climate. Yang keempat, ada iklim tundra atau tundra climate. Dan yang keenam, ada iklim gunung atau mountain climate. Yang pertama, ada iklim benua atau continental climate. Iklim ini dicirikan dengan terjadi di dataran yang luas dan jauh dari wilayah pesisir. Iklim ini dimiliki dataran luas skala benua, kelembaban rendah, serta curah hujan sedang, kecil, atau tidak menentu. Suhu tahunan ekstrim terjadi langsung setelah matahari berbalik, dan dalam keadaan cuaca ekstrim, iklim ini menyebabkan terjadinya penggurunan. Ciri lainnya pada iklim ini adalah suhu musim dingin yang cukup untuk mengalami periode bersalju setiap tahunnya. Yang kedua, ada iklim bahari, maritim atau marine climate. Iklim bahari merupakan tipe iklim yang memiliki perbedaan kecil antara suhu udara tahunan dan suhu udara harian serta ditandai dengan adanya pengaruh angin darat dan angin laut. Iklim ini terdapat di pulau-pulau yang kecil dan di bagian dunia yang menghadap angin. Contohnya, Kepulauan Inggris utamanya di bagian paling barat.
monsoon atau monsoon climate. Iklim monsoon merupakan jenis iklim di kawasan monsoon. Iklim ini dicirikan dengan perubahan unsur-unsur iklim secara musiman. Hujan banyak pada waktu matahari di atas kawasan yang bersangkutan. Umumnya dimiliki oleh tempat-tempat di daerah tropik. Yang keempat, ada iklim tundra atau tundra climate. Iklim tundra merupakan iklim yang sesuai dengan tumbuh dan hidupnya tumbuhan lumut serta dicirikan dengan suhu sangat rendah tetapi tidak tertutup salju. Yang kelima, ada iklim gunung atau mountain climate. Iklim gunung merupakan iklim yang berada di tempat-tempat tinggi, yang dimana semakin ke atas suhu udaranya akan semakin rendah, demikian pula tekanan akan semakin rendah. Misalnya, semakin ke atas sampai ketinggian tertentu, hujan semakin berkurang. Daerah ketinggian dengan hujan makin berkurang disebut dengan daerah hujan atau rainfall version. Dan hujan juga banyak terdapat di daerah yang menghadap angin. Demikian materi dari hasil presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan saya harap bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.